Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para jamaah, para donatur, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi, para remaja-remaji dimanapun Anda berada, yang mana alhamdulillah pada saat ini saya di Masjid Awan sedang berada di lantai 1 di Masjid Miftahul Jannah, yang mana Masjid Miftahul Jannah ini lagi dalam tahap proses pembangunan. Yang sama-sama kita ketahui, pembangunan di Masjid Miftahul Jannah ini sedang terhenti dikarenakan faktor biaya, karena anggaran di Masjid Miftahul Jannah kita ini membutuhkan anggaran sebesar 3,2 miliar. Nah, untuk saat ini pembangunan sudah 30%. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dan berpartisipasi untuk menyedekahkan, menyumbang sebagian dari harta kita untuk pembangunan Masjid Miftahul Jannah ini sampai pembangunan Masjid Miftahul Jannah ini selesai. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa video di Masjid Miftahul Jannah ini, proses pembangunannya. Dan yang pertama itu pengukuran arah kiblat. Selanjutnya, peletakan batu pertama oleh Ustaz Asad Latif dari Makassar. Dan juga lantai satunya lagi dibangun. Terus kegiatan gotong royong yang oleh masyarakat Desa Kapur itu. Situ. Allahumma shalli alaihi. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. Harta yang tidak dibelanjakan. Ibu-ibu rumah mewah, ibu meninggal, istri kedua yang punya. Maka ini Allah kasih kita pertolongan untuk menjadi amal di sini. Ya, nah, maka sedekahkan harta. Itulah yang Bapak bakar. Saya tidak bisa bangun banyak-banyak, Ustaz. Semen. Bisa sumbangkan kue ke kuta, kue 10 biji tiap hari, itu sudah sedekah. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت. طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. Alhamdulillah, tepatnya tanggal 27 November 2019 diletakkan batu pertama. Alhamdulillah, kita kedatangan Al-Mukarram Al-Ustadz Asad Latif dari Makassar. Anggaran yang kita targetkan itu kurang lebih 3,2 miliar. Dengan modal yang kita bangun awal pertama pembangunan masjid itu sekitar 300 jutaan. Alhamdulillah, sumber dana yang telah kita laksanakan pembangunan Masjid Miftahul Jannah itu dari jemaah Masjid Miftahul Jannah, dari warga sekitar Desa Kapur, ya, dan juga dari para donatur. Mungkin sudah ada sekitar 30% sudah ada berjalan pembangunan Masjid Miftahul Jannah ini. Kita harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya
yaitu pembangunan masjid ini tetap lancar dan tidak ada halangan apapun. Mungkin ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي عقلني وقلبي يقولي روح لاقول، ما خدتش ثواني كان قلبي طالع كسبان، رحت وقلت لها إن أنا والهام. Tuh, bagaimana pendapat Bapak selaku donatur melihat perkembangan pembangunan Masjid Miftahul Jannah saat ini? Alhamdulillah kami mengamati dan melihat, apalagi saya sebagai jemaahnya ini sangat senang sekali. Ya, sudah banyak pelaksanaan pembangunan, apalagi sekarang sudah mulai pengencoran untuk lantai di atas, dan alhamdulillah hasil-hasil yang diterima, sumbangan-sumbangan dari pihak donatur itu ditransparankan, yaitu di papan pengumuman, sehingga dapat melihat berapa banyak jumlah donatur, berapa jumlah dana, dan persentase pembangunan itu telah dirinci panitia. Saya kira saya sangat senang sekali, antusias dari panitia itu. Nama saya Jupri. Alhamdulillah sehari-hari saya jadi tetap di Masjid Miftahul Jannah. Setiap hari kita lihat jamaah sudah sangat banyak, bahkan di saat-saat sholat yang cukup ramai seperti sholat maghrib atau bahkan mungkin sholat Jumat ya, masjid baru sudah merupakan sebuah kebutuhan yang pasti untuk saat ini. Seperti yang saudara-saudara lihat di belakang saya saat ini, proses pembangunan untuk sementara sedang terhenti karena kas masjid untuk melanjutkan proses pembangunan sudah habis ya. Bahkan terakhir infonya sudah minus. Seluruh jamaah Masjid Miftahul Jannah, juga seluruh warga Desa Kapur pada umumnya, untuk kita bahu-membahu, untuk kita saling bekerja keras, memberikan sumbangsih terbaik kita untuk masjid kita bersama, baik itu dalam bentuk tenaga, baik yang lebih kita butuhkan saat ini insya Allah bantuan dalam bentuk dana tunai, sehingga nanti bisa segera kita gunakan untuk menyelesaikan proses pembangunan Masjid Miftahul Jannah. Saya selaku Kepala Desa Kapur, tepat berada di belakang kita ini adalah sedang dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillah mengalami progres yang cukup baik. Kami menghimbau sebagai Kepala Desa Kapur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Kapur, mari kita bersama-sama, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan dengan mengeluarkanlah sebagian harta yang kita miliki, infakkan untuk pembangunan Masjid Miftahul Jannah ini. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa video yang kita tampilkan dan pendapat dari pengurus Masjid Miftahul Jannah Ayahanda Yusman dan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Miftahul Jannah, serta donatur tetap, jamaah tetap di Masjid Miftahul Jannah, dan Kepala Desa Kapur Ustadz Fahmi SPDI. Untuk selanjutnya akan kita tampilkan nasihat-nasihat ataupun keutamaan dari sedekah agar kita semakin semangat lagi dalam sedekah untuk pembangunan Masjid Miftahul Jannah ini. Jadi akan kita sampaikan ataupun kita tampilkan video dari guru-guru kita di Masjid Miftahul Jannah.
saya Said Zaid bin Adnan bin Syahab mengajak para muslimin muslimat, apakah Anda sebagai seorang donatur atau tidak, untuk bisa bersama-sama mensukseskan pembangunan Masjid Miftahul Jannah dengan sebaik mungkin, dengan berbagi dari sedikit harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan harta yang kita berikan untuk membangun masjid menjadi harta yang akan menemani kita di surga kelak insyaallah. Yang paling pertama dan yang paling utama adalah bahwasanya yang kita bangun adalah rumahnya Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, apalagi masalah dana. Yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya apabila yang membangun, pelaksana, panitia bersih, jujur dan hanya mengharap keridhaan Allah, Allah akan bukakan 1000 jalan. Allah akan bukakan 1000 pintu rezeki untuk terbangunnya masjid ini. Maka yang paling utama, betulkan niat, jujur dalam segala hal, insya Allah Allah akan bukakan jalan. Yang kedua, perlu bersabar dalam membangun masjid. Insya Allah kesabaran tersebut akan membuahkan hasil, karena dipastikan ujian demi ujian, dipastikan kita akan dapati, baik dari orang dekat, baik dari orang jauh, baik dari orang yang kenal, baik orang yang tidak dikenal. Ya seperti itulah perjuangan. Akan tetapi satukan niat bahwasanya hanya mengharap ridho Allah. Apabila kita hanya mengharap ridho manusia, ketahuilah manusia yang ada di alam dunia ini tidak semuanya senang kepada kita. Pasti ada saja cemoohan, pasti ada saja gunjingan terhadap kita. Maka saya pesan kepada panitia, mantapkan hati, tuluskan niat hanya kepada Allah, sabar dalam membangun ini, insya Allah pasti Allah akan bukakan jalan. Dan yang kedua, pinta kepada donatur-donatur, jangan malu, karena kita bukan minta untuk pribadi kita. Jangan malu, kita minta untuk masjid. Di sana ada harta-harta mereka yang dimana harta tersebut ada kewajiban dia berikan untuk masjid-masjid. Dan ini juga untuk mereka, kita kembalikan kepada mereka, mengingatkan mereka, orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Di situ ada bahwasannya milik daripada masjid ini. Rumah Allah ini adalah rumah yang mulia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah yang paling agung adalah rumah yang disebut dengan rumah Masjid Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita menaung, tempat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah Allah adalah ibaratkan jantungnya manusia. Apabila seorang hamba dalam tubuhnya tidak ada jantung, maka dia akan mati. Maka begitu pula apabila di masyarakat tidak ada masjid, maka kampung itu akan mati. Artinya adalah keberkahan kampung itu tidak dimiliki. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ya'muru man bana lillahi masjidan banallahu ta'ala fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah karena Allah, Allah akan bangunkan rumahnya di surga nanti sebagaimana rumah yang dia bangun di dunia ini. Sekalipun rumah itu seperti rumah sekecil rumah burung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bangunkan. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang Allah titipkan amanah rezeki, mari kita sama-sama berjuang untuk bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah titipan Allah, amanah Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana malun yatasaddaqa bi mahlihi, wa idza kana malun yatasqa bil ilmi, wa idza kana jahun yasataka bi jahi," kata Rasulullah. "Idza kana malun," apa jikalau engkau ada seorang yang berilmu, maka tugasmu wahai orang yang berilmu, para ulama, para habaib, para kiai, adalah mentasfurkan, mendakwakan, mensedekahkan ilmu yang dia miliki. Sebaliknya, wa idza kana jahun, wa idza kana malun, dan jikalau engkau punya harta,
dititipkan Allah harta, bukti Allah masih percaya kepada kita. Akan tetapi ingat, harta yang kita miliki, harta yang kalian miliki adalah merupakan bagian hak-hak orang yang wajib kita keluarkan. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah, amanah Allah, dan berhak pasti Allah akan tanya harta yang kita miliki itu. Maka dari itu, kembalikan lagi kepada Allah. Karena harta ini titipan Allah, pasti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berkahnya orang yang punya harta diinfakkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak ada kebaikan, keberkahan harta yang kau miliki hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kau infakkan hartamu yang kau senangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, harta yang kau infakkan itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah dan akan bertambah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa sadaqatin, man naqasa malun sadaqatin bal yazad kata. Tidak ada harta yang kau infakkan akan berkurang, justru akan bertambah dan akan bertambah dan akan bertambah. Al-Imam Ali mengatakan dalam sebuah syairnya, "Akhri fi jayfi ma ata fil ghaib." Keluarkanlah apa yang ada di kocekmu, akan datang rezeki yang tak nampak. Harta yang kita keluarkan itu masih sedikit, saudara-saudaraku kaum muslimin. Ya, harta yang kalian infakkan itu sedikit, tapi ada harta yang besar yang Allah enggak kasihkan. Maka dengan harta yang kau sedikit itu yang kau infakkan jalan Allah, nanti Allah akan ganti berlipat-lipat dengan harta yang kau miliki itu. Saudaraku, harta yang barokah adalah harta yang kau kembalikan kepada Allah yang punya harta. Lebih-lebih rumah Allah. Terakhir, kalau kita Pak Suhardi, kita berikan kepada orang anak yatim, yang doain kita siapa? Anak yatim. Siapa anak yatim itu? Manusia. Insya Allah kabul doa dia. Al-Quran mengatakan, Rasulullah juga mengatakan, ana wakilul yatim pinyata hakata. Aku dengan orang yang menanggung anak yatim, kata Rasulullah, seperti dua jari ini. Dekat sekali. Nah, tapi yang mendoakan ini siapa? Anak yatim. Siapa anak yatim itu? Manusia. Kalau kita bantu orang du'afa, orang fakir miskin, insya Allah dikabulkan doa dia. Karena salah satu Allah angkat bala adalah orang-orang miskin, orang du'afa yang berdoa kepada Allah. Doanya kabul. Siapa yang doakan kita orang miskin itu? Manusia. Allah kabulkan. Bagaimana kalau kita membantu rumah Allah? Bagaimana kalau kita membangun rumah Allah? Siapa yang mengabulkan doa kita? Bukan manusia. Siapa? Yang punya rumah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan kita merasa kita ni, oh, hartaku ni hanya sekian. Jangan. Berapapun duit kita yang kita miliki, berapa besar duit kita, yakinlah Allah akan ganti dan Allah akan lipat gandakan rezeki yang kalian infakkan. Apalagi yang kita infakkan adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah yang mendengar ini, ayo kita sama-sama, khususnya masyarakat Desa Kapuk yang disimpan duitnya tu pelit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi penyakit. Ya, as-sadaqatu tarful bala, kata Rasulullah. Sedekah itu mengangkat bala, mengangkat penyakit, musibah. Banyak bukti dah tu. Orang yang sakit jantung, sakit liver, sakit ini, insya Allah berkah sedekah, apalagi sedekahnya untuk rumah Allah, Allah akan cabut penyakit antum semua, insya Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membangun masjid karena Allah taala, maka Allah akan membangunkan baginya rumah ataupun istana di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid Miftahul Jannah ya, saat ini sedang dalam tahap pembangunan, dalam tahap penyelesaian pembangunan. Namun masih banyak memerlukan dana yang besar, material yang banyak. Oleh karena itu Allah masih membukakan pintu yang lebar, pintu dan kesempatan yang besar bagi kita semuanya, bagi yang ingin membangun rumah masing-masing di surga. Masjid kita ini masih memerlukan tangan-tangan Allah di muka bumi. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang Allah amanahkan, Allah anugerahkan rizki yang lebih. Nah, di dalam rizki itu terdapat hak-hak Allah. Salah satunya adalah membangun masjid. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mensukseskan kegiatan ini, mensukseskan pembangunan ini. Bagi Anda yang memiliki harta yang berlebih, yang Allah amanahkan harta yang banyak, mari kita berjuang bersama untuk menyelesaikan masjid ini. Bagi Anda yang memiliki tenaga, mari bersama-sama berjuang bersama kami dengan tenaga Anda. Jadi apapun yang Anda infakkan, insya Allah itu akan kembali kepada Anda semuanya. Semua saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi Nabi SAW menjanjikan bahwa siapa yang memudahkan urusan saudaranya sesama muslim, Allah pun akan memudahkan urusan orang tersebut. Siapa yang menghilangkan kesulitan dari saudaranya seorang muslim, Allah juga akan menghilangkan kesulitan dari orang tersebut, baik dalam hidupnya di dunia ataupun nanti di akhirat. Yang kedua, kita juga dijanjikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba yang hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dulu para wanita pada saat Nabi SAW masih di masa-masa perjuangan berjihad bersama para sahabat, para wanita nggak mau kalah. Mereka pengen ikut dapat pahala juga. Tapi para wanita ini, mereka sadar nggak mungkin kalau ikut angkat senjata juga. Mereka sadar nggak mungkin mereka akan ada di saf paling depan untuk ikut berperang bersama pasukan. Jadi ternyata mereka datang kepada Nabi, minta bagaimana agar bisa punya andil juga dalam peperangan. Jadi walaupun bentuknya adalah peperangan, bentuk andilnya bukan hanya dengan berperang. Dengan diamnya wanita ini di rumah menjaga harta suaminya selama ditinggal berperang, itu juga suatu bentuk bantuan. Atau seandainya pun ikut ke medan perang dengan membantu konsumsi para sahabat-sahabat yang berperang, itu juga bantuan dan juga dihitung sebagai berjihad. Untuk membantu dalam bentuk-bentuk yang lain, walaupun bukan dalam bentuk ikut berperang, itu juga semuanya adalah dihitung ikut andil dalam berjihad. Kita sekarang sedang membangun masjid. Maka pengorbanan kita yang bentuknya kita mengirimkan barang-barang untuk masjid itu juga dianggap sebagai amal, dan itu akan menjadi jariah. Atau kita yang tidak memiliki barang-barang, kita ingin membantu dalam bentuk mengeluarkan harta, itu juga bentuknya amal, hanya ada nilai plusnya. Nilai plusnya, kalau barang hanya akan bisa digunakan sesuai dengan fungsinya saja. Tapi jika bentuknya adalah harta, akan lebih mudah dan lebih fleksibel untuk difungsikan untuk yang lain. Sebagai contoh, seandainya yang kita sumbangkan adalah suatu barang, ternyata kebutuhan akan barang tersebut belum terlalu besar sekarang, maka mungkin barang itu masih akan lama untuk digunakan. Kita sayang juga gitu. Tapi jika bantuannya berbentuk dana atau berbentuk harta, sebenarnya ini akan lebih mudah karena kadang-kadang yang lebih mengerti kebutuhan masjid sekarang adalah panitia pembangunannya. Kita nggak ngerti sekarang panitia butuhnya apa. Saat kita sumbangkan harta kita di situ, maka panitia akan lebih mengerti kemana harusnya dialirkan ini. Entah untuk membeli yang lain yang belum ada, atau untuk membiayai yang lain yang belum dibiayai, atau melunasi sesuatu yang memang belum dilunasi. Jadi itu pun bentuk bantuan dan itu pun akan menjadi amal jariah. Jadi bukan hanya yang disebut jariah itu yang menempel menjadi bangunan saja, tidak. Tapi tenaga kita yang ikut membangunnya, tenaga itu pun akan jadi sumber jariah. Masakan-masakan yang kita hidangkan untuk orang-orang yang bekerja di situ, itu pun akan menjadi jariah. Dana-dana yang kita gunakan walaupun tidak menjadi bahan bangunan, tapi karena itu semuanya menjadi salah satu pendukung pembangunannya, itu pun semuanya akan menjadi jariah. Jadi kita yang punya harta, kita sumbangkan harta. Kita yang punya barang, kita sumbangkan barang. Kita yang tidak bisa menyumbang barang dan tidak bisa menyumbang harta, kita punya tenaga, kita sumbangkan tenaga. Allah Maha Adil. Setiap orang diberi jatah yang sama untuk bisa beramal. Amal ini tidak hanya didominasi oleh mereka yang berharta saja. Bahkan kita yang nggak berharta pun ingin punya amal, bisa. Kita doakan dan kita ikut membantu bergotong royong, maka setiap tetes keringat kita pun jadi jariah. Jadi mungkin dari saya tidak terlalu berpanjang lebar. Intinya adalah yang paling mengerti tentang kebutuhan apa yang akan digunakan sekarang adalah panitianya atau pengurusnya. Jadi akan lebih bijaksana jika sebelum kita membantu mungkin kita tanyakan terlebih dahulu apa yang sekarang sedang dibutuhkan. Khawatirnya saat yang kita berikan adalah sesuatu yang memang belum dibutuhkan sekarang, takutnya justru sumbangan kita menjadi barang yang sia-sia. Kita sumbangkan sesuatu yang ternyata tidak digunakan.
justru menjadi sia-sia. Akan lebih baik jika sebelumnya kita tanyakan terlebih dahulu, atau kita pasrahkan saja berbentuk mungkin berbentuk donasi atau berbentuk sumbangan, sehingga mungkin pengurus bisa lebih leluasa dan bisa lebih mengerti kemana akan digunakan atau ditasarufkan harta tersebut. Intinya, ayo kita tetap sama-sama membangun, dan saya selalu dimotivasi. Ada salah satu guru saya selalu bilang, pembangunan yang paling cepat di semuanya proyek-proyek ini, proyek-proyek akhirat maksudnya, pesantren atau apapun bentuknya, tapi tidak ada yang mengalahkan cepatnya pembangunan masjid. Kita bisa buktikan di semua tempat. Yang paling cepat dan pasti jadinya itu adalah pembangunan masjid, lewat manapun caranya. Jadi kita menyumbang atau tidak menyumbang, masjidnya pasti jadi. Tapi saat nanti masjidnya jadi, tapi kita belum menyumbang apa-apa, kita yang akan merasa rugi, karena kita nggak ikut punya andil di dalamnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, telah kita tampilkan juga tadi beberapa nasihat dari guru-guru kita tentang keutamaan dari sedekah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan juga masjid ini cepat diselesaikan dan banyak lagi para donatur yang peduli untuk Masjid Miftahul Jannah ini. Jadi bagi anda yang ingin berdonasi, langsung saja datang ke alamat kami di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Desa Kapur, tepatnya di Jalan Prona. Nah, masjid kita ini di samping, di tepi Jalan Raya Desa Kapur. Ataupun bisa juga hubungi nomor yang ada di bawah ini, ataupun kirim transfer rekening Bank Kalbar yang nomor rekeningnya kita kirim di bawah ini. Untuk terakhir, saya akan mengutip sebuah hadis. Apabila ada seorang manusia ataupun anak dari cucu Adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Yaitu yang pertama, ilmu yang bermanfaat, kedua, sedekah jariah, ketiga, dari doa anak yang soleh. Maka dari itu kita bersama-sama sedekah jariah kita untuk kehidupan setelah kematian kita nanti di akhirat kelak. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu tambah semangat lagi, selalu ingin berjuang di jalan Allah, selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masjid ini cepat diselesaikan. Kalau bisa tahun depan kita dapat bersama-sama merasakan pembangunan Masjid Miftahul Jannah ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Dimas Setiawan. Mari kita bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقت غروب الشمس واقف على البحر